provinsi maupun kabupaten kota. Ini sekilas saja. Kemudian kalau kita lihat data di Indonesia ya, nggak usah jauh-jauh ke yang dunia, di mana kasus pandemi COVID ini semakin hari semakin meningkat. Yang positifnya setiap hari kalau kita pantau itu terus meningkat, termasuk yang jumlah meninggalnya. Makanya ini menjadi dari awal kami sudah berdiskusi dengan teman-teman asosiasi bagaimana kalau misalkan ini terus kita tidak tahu perkiraan puncaknya katanya akhir Mei atau awal Juni, dan itu akan banyak sekali kasus positif maupun yang meninggal. Ini korban meninggal ini yang terdata positif, belum tentu ODP, PDP yang kemudian meninggal terdata masuk di sini. Jadi menurut saya, asumsi saya, jumlah meninggal ini masih ada di atas angka yang tertera di sini. Kenapa sih kita menerbitkan protokol dan SPO untuk manajemen jenazah ataupun layanan-layanan yang lainnya? Kita juga ingin sebagai organisasi kemanusiaan, kita memang ingin membantu orang, tapi kita memastikan kesiapan kita sendiri, personil yang ditugaskan itu sesuai dengan prosedur penugasan, terutama pada saat-saat pandemi seperti ini. Ini bisa teman-teman baca. Nanti saya bisa share, saya taruh di link yang tadi sudah ditampilkan oleh Jeput, bahwa keselamatan diri sendiri itu sangat penting, karena itu yang utama sebelum bisa menolong yang lainnya. Nah, kalau untuk di protokol manajemen jenazah sendiri, kenapa digabungkan dengan manajemen ambulan? Ini sesuai dengan panduan manajemen ambulans, bahwa layanan ambulan itu tidak hanya unit ambulan, tidak hanya unit ambulannya, tetapi juga untuk mobil jenazahnya. Jadi kalau untuk jenazah itu kita tidak bilangnya ambulans jenazah, tapi kendaraan jenazah atau mobil jenazah. Kemudian protokol ini penting untuk komponen PMI yang melakukan pelayanan ambulans termasuk manajemen jenazah, karena ini satu layanan yang tidak berdiri sendiri. Jadi untuk protokolnya manajemen jenazah ini banyak akan ada beberapa dokumen layanan protokol yang berhubungan dengan layanan ambulans. Seperti teman-teman ketahui semua bahwa protokol pelayanan ambulans untuk menghadapi COVID ini sudah terlebih dahulu dikeluarkan dengan 10 dokumen dan SPO untuk masing-masing tindakan yang diperlukan dalam respon pandemi. Nah, kalau saya mau ngomongin mobil jenazah itu kayak gimana sih? Nah, di sebelah kanan di sebelah kanan bisa teman-teman lihat sesuai dengan pedoman Kemenkes yang terbaru tahun 2019 untuk mobil jenazah atau kendaraan jenazah. Teman-teman bisa lihat ini untuk bagian interiornya. Nanti kalau misalkan untuk eksteriornya itu kurang lebih ada, nanti saya bisa share. Tapi poin pentingnya adalah yang pertama, terdapat pemisah atau sekat antara kabin depan, ruang pengemudi, dengan kabin belakang. Kemudian interior di dalam mobil jenazah dapat dilakukan disinfeksi. Kemudian petugas
yang melakukan evakuasi jenazah dapat berjumlah 4 sampai 5 orang. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ruang lingkupnya kalau teman-teman lihat di sebelah kiri berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan yang terbaru revisi keempat, bahwa sekarang sudah ada kategori OTG, ODP, dan PDP. Nah, kita tidak pernah tahu ketika jenazah itu dia dalam masuk kategori OTG, ODP, ataupun PDP, atau satu lagi positif COVID. Jadi kita membuat 3 fokus untuk ruang lingkup ini. Yang pertama, evakuasi jenazah dari rumah sakit ke pemakaman atau ke krematorium. Yang kedua, evakuasi jenazah sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan edukasi manajemen jenazah saat wabah atau pandemi. Nah, ini prinsipnya bahwa kita harus tahu dulu penyakit atau COVID-19 ini dan apa sih penyebabnya dan bagaimana penularannya. Teman-teman tahu semua kan? Saya harap sih sudah tahu semua, sudah banyak sekali literatur yang menyebutkan bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus, kemudian penularannya melalui droplet. Kemudian yang kedua, prosedur yang benar dalam penanganan jenazah termasuk APD-nya, baik dalam pemakaian, pelepasan, serta dekontaminasi petugas. Ini penggunaan APD-nya yang tepat, tidak berlebih, tapi sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, disiplin mengikuti prosedur dan memperhatikan kita saling menjaga rekan dalam satu tim kita. Jadi kita saling memperhatikan dan menjaga bagaimana teman kita sudah sesuai melakukan prosedurnya, apakah APD-nya ada yang kurang atau ini, kita bisa saling memperhatikan. Dan yang paling penting adalah cuci tangan 6 langkah. Itu harus dan wajib, dan ini tidak boleh dilewatkan karena kita selalu untuk mencegah penularan yang paling efektif adalah cuci tangan. Jadi semoga teman-teman semua sudah tahu kan, dan cara harusnya sih sudah hafal ya, karena setiap hari bisa berapa kali kita melakukan cuci tangan, baik pakai sabun dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Itu akan sama. Tapi ini ada, saya mengambil dari referensinya WHO, ketika kita menyentuh pasien atau jenazah sebelum melakukan prosedur tindakan atau setelah, kemudian jika kita merasa ada risiko untuk terpapar cairan tubuh dari jenazah, dan setelah selesai melakukan evakuasi jenazah kita wajib melakukan cuci tangan. Ini paling penting. Nah, kalau menunjuk dari SPO yang ada, dokumen yang ada di pelayanan ambulan, ini hal yang sama untuk teman-teman yang melakukan manajemen jenazah, bahwa tim yang ditugaskan itu benar-benar bersedia tahu bahwa yang bersangkutan akan melakukan manajemen jenazah, mendapatkan briefing yang sesuai, dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan, dan jika ada pertanyaan dia tahu harus kemana. Ini sebaiknya ada form penugasan. Jadi ketika ada, misalkan saya ditugaskan untuk melakukan evakuasi jenazah, ketika saya ingin melakukan evakuasi jenazah, ternyata saya tidak siap untuk 2 minggu ke depan, saya berhak menolak. Tapi ketika saya sudah siap secara mental, saya sudah diizinkan oleh keluarga, saya akan bersedia melakukan evakuasi jenazah. Ini satu hal yang penting untuk menyiapkan tidak hanya secara fisik tapi secara mental, bahwa
teman akan ditugaskan berkontak langsung, tapi melakukan evakuasi. Mohon maaf, sepertinya slide saya tidak bisa lanjut karena sedang dikontrol. Jadi saya lanjutkan saja presentasinya. Mungkin Mas Mahfud bisa bantu lanjutkan share presentasi saya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita dalam penugasan tim ini bisa melakukan monitoring kepada petugas atau relawan yang tinggal dibenarkan. Nah, untuk setelah petugas kita punya tim untuk melakukan evakuasi jenazah, pastikan kita bisa melakukan monitoring kepada petugas yang bertugas, mulai dari siapa yang bertugas setiap harinya atau setiap shiftnya, kemudian apakah dia selalu dicek keadaannya, apakah ada demam atau tidak, ada batuk atau tidak, ada pilek atau flu atau tidak, sakit tenggorokan dan sesak nafas. Ini disesuaikan dengan gejala awal jika seseorang terpapar atau kurang sehat. Dengan adanya kita saling care bahwa yang ditugaskan itu adalah tidak berganti-ganti, akan meminimalisir untuk risiko terpaparnya. Ini monitoring bisa dilakukan sebelum dan setelah penugasan atau melakukan evakuasi, terus tim yang tetap selama 2 minggu, kemudian baru diganti dengan orang yang berbeda. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada salah satu relawan kita atau petugas bulan atau petugas yang bertugas itu kurang enak badan, mohon bisa diganti atau diminta untuk istirahat supaya memastikan ketika kita bertugas memang imunitas kita dalam keadaan baik dan mengurangi resiko untuk terpapar. Selanjutnya Mas Mahfud. Nah, protokol ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk manajemen jenazah, pastikan Markas terkoordinasi dengan Satgas Covid. Perannya ditunjuk atau diminta oleh Satgas Covid untuk melakukan manajemen jenazah. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan, termasuk tidak hanya rumah sakit rujukan, tetapi juga di mana pemakaman nanti atau krematorium untuk pemakaman jenazah. Yang kedua, kapasitas PMI ini juga harus kita siapkan karena tidak hanya ada mobil jenazahnya saja, tapi juga harus ada petugasnya, kemudian bagaimana mengakses APD-nya dan sebagainya. Yang ketiga, petugas yang melakukan evakuasi ikuti prosedur yang ada. Nah, ini prosedur protokol dan SOP yang kami terbitkan di PMI Pusat itu sebagai panduan secara general, tapi nanti harus dicek juga apakah di masing-masing wilayah atau kabupaten kota atau provinsi mempunyai SOP atau prosedur yang berbeda. Itu kami menyarankan untuk mengikuti protokol yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Yang terakhir, bahwa terutama untuk wilayah kabupaten kota yang telah mengalami transmisi lokal, evakuasi jenazah sehari-hari ini menggunakan
prosedur jenazah COVID-19. Ini bisa sangat disarankan karena kita tidak pernah tahu apakah jenazah yang kita tangani pernah terpapar atau tidak atau yang lainnya. Selanjutnya Mas Mahfud. Nah, ini mungkin terakhir dari slide saya. Prosedur ini bisa jadi sangat sensitif bagi keluarga dan masyarakat. Seperti teman-teman ketahui semua bahwa ada penolakan untuk terutama dalam penguburan. Jadi pastikan keluarga telah dikabari. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan proses penguburan dan di mana pemakaman telah dijelaskan kepada keluarga. Dan yang ketiga, keluarga setuju dan paham dengan proses yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya secara prosedural pelaksanaan jenazah sudah dilaksanakan, tetapi kita juga bisa mengkomunikasikan ini kepada keluarga. Dan ini tidak harus teman-teman seperti saya bilang tadi, tidak harus teman-teman ambulan yang melakukannya atau teman-teman evakuasi jenazah yang melakukan ini, tapi juga bisa berkoordinasi dengan rumah sakit, terutama dengan kalau ada PSP yang bergabung untuk pendampingan, itu juga bisa diajak untuk memberikan pendampingan ini. Itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk 3 penanya dulu. Ya, Mas. Ya, sebutkan nama dari mana. Pak Chandra Bukulus. Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Esti terkait dengan keterbatasan hazmat ya, baju APD itu. Nah, kan karena terbatas, jadi APD itu sudah dipakai, kita cuci nih. Kita cuci, sudah kita rendam, kita keringkan, harapannya bisa dipakai lagi. Nah, kira-kira berapa lama baju ini boleh kita cuci dan kita pakai begitu, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Untuk APD terutama kayaknya membicarakan tentang coverall ya. Iya. Ini tergantung dari bahan yang digunakan. Apakah pertama kita harus lihat bahannya, karena kan sekarang sangat banyak ya variannya atau jenisnya. Bahannya apakah bisa dicuci atau tidak. Kedua, ketika itu bisa dicuci, memungkinkan untuk dilakukan dekontaminasi ya. Kita coba tes lagi apakah dia masih sesuai dengan fungsinya, dia tidak cairan tidak bisa tembus, atau yang kedua yang kami sarankan ketika protokol ambulan diterbitkan adalah untuk meminimalisir penggantian atau coverall ini, tempat penggantian coverall bisa dilapis dengan celana yang plastik yang sekali pakai. Semoga itu bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Mbak. Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih Mas. Karena terima kasih juga. Terima kasih Pak Chandra dan Pak Isi atas jawabannya. Mungkin dengan yang lain ada pertanyaan lagi? Atau dipas dulu? Nanti kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan nanti dengan menyebutkan nama dan daerah asal. Mungkin terima kasih Mbak Isti untuk sesinya kali ini, tapi diharapkan untuk standby, nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah.
Untuk selanjutnya ke materi berikutnya ini terkait dengan penata laksanaan pemulasaran jenazah di rumah sakit. Kami persilakan kepada Bu Libur untuk memberikan materinya. Persilakan Bu. Iya, silakan. Slide saya ada, Mas. Sebentar Bu. Yang ini ya Bu? Iya, maaf. Oke, ya monggo persilakan Bu. Yuk, lanjut aja. Ya, lanjut slide. Bentar. Salah juga. Oke, saya kira ini lewat aja, ini tanggal 12 April, lewat aja. Nggak bisa langsung ya diizin. Nah, silakan. Ya. Oke, sebenarnya dasar hukumnya adalah pada saat kita berbicara masalah adanya pandemi adalah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 yaitu tentang wabah penyakit menular. Sebelum ini ada Mas, sebelum ini. Nah, tentang wabah penyakit menular, di mana di dalam bab 5 dikatakan di situ adanya upaya penanggulangan. Nah, dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, salah satunya itemnya menyebutkan bahwa ada penanganan jenazah akibat wabah, di mana terjadi suatu kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat menimbulkan wabah, atau jenazah tersebut bisa menjadi sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah, maka harus dilakukan secara khusus menurut penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta hakikatnya sebagai manusia. Itu yang harus dilakukan. Makanya adanya suatu tata kelola atau bagaimana penata laksanaan jenazah pada kondisi wabah. Saat ini. Lanjut. Duh, macet. Administrasinya saya hanya akan melihatkan aja. Inilah undang-undang yang digunakan pada saat wabah dalam pengelolaan jenazah. Lanjut. Nah, ini adalah penyelenggaraan karantina kesehatan. Jadi, kalau seseorang juga menolak untuk dilakukan suatu karantina kesehatan, ini juga ada suatu undang-undangnya, yaitu tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya yang harus di-sharekan juga ke masyarakat. Kenapa sih pentingnya kita melakukan suatu isolasi? Nah, ini namanya suatu kekarantinaan kesehatan. Gunanya apa? Yaitu untuk mencegah menangkal penyakit, untuk melindungi masyarakat dan sebagainya. Lanjut. Ini adalah kalau kendaraan darat. Jadi kalau memang datang dari wilayah yang terjangkit, maka apa yang dilakukan? Ada dilakukan karantina, kemudian terhadap orang hidup, terhadap orang mati, bahkan terhadap barang atau orang yang juga terpapar itu juga berada dalam status karantina. Lanjut. Nah, ini ada juga sebenarnya kalau orang tersebut tidak mau dilakukan karantina atau melakukan isolasi mandiri, juga ada sanksi hukumnya sebenarnya. Bahkan di sini dendanya sampai 100 juta rupiah, bahkan juga penjara sampai 1 tahun. Lanjut. Pada orang mati ada sekali perubahan-perubahan dalam tubuh yang terjadi. Yang pertama kali terjadi kalau perubahan itu secara dini, maka jantung berhenti, pernafasan berhenti, tubuh menjadi lemas. Kemudian ada perubahan lanjut yang bisa terjadi pada saat setelah 20-30 menit dia akan muncul yang namanya lebam mayat. Kemudian setelah 2 jam dia akan timbul kaku mayat. Kemudian bisa juga terjadi penurunan suhu pada tubuh mayat tersebut. Nah, kalau sudah terjadi kematian yang seluler, maka bisa secara bervariasi. Ada yang kematian neuron setelah 4 menit atau terjadi kematian otot setelah 8 jam. Ada perubahan-perubahan ini dari orang mati. Nah, lanjut aja. Nah,
Kalau kita melihat sekarang gambar di sini ada pertahanan virus corona ini di berbagai bentuk. Ada di plastik, ada di udara, ada di tembaga, di aluminium, di sarung tangan, di karton, kemudian di besi, di kayu, di kaca. Ada banyak sekali waktu yang berbeda bahwa virus corona ini dia akan bertahan hidup di situ. Jadi pada saat dia tidak menempel di dalam tubuh inangnya, dia akan bisa menempel di tempat-tempat tersebut yang dalam waktu tertentu baru kemudian dia bisa mati. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya risiko penularan pada jenazah? Yang terjadi pada saat terjadi kematian jenazah tersebut, risiko yang terjadi adalah pada saat terjadi pemindahan pasien dari ruang rawat, kemudian akan dilakukan pemakaman jenazah. Bisa juga terjadi setelah jenazah tersebut diruti, kemudian akan ada pemindahan jenazah ke ambulan. Bisa juga terjadi pada saat pemindahan jenazah dari ambulan akan diturunkan ke makam. Inilah perlunya kita memutus rantai-rantai yang ada di dalam siklus tentang resiko penularan dari jenazah. Nah, penularan yang bisa terjadi pada awal, pada saat jenazah itu berada di ruang isolasi, pada saat dia meninggal, yang harus kita lakukan adalah pertama menutup lubang-lubang tubuh pada saat jenazah dipindahkan. Itu yang bisa dilakukan pada saat pemindahan jenazah dari ruang rawat. Itu yang kita lakukan. Dengan apa? Yaitu dengan menutup dengan, biasanya kita lakukan adalah dengan kapas, kemudian dia sudah direndam dengan larutan disinfektan atau biasanya dengan larutan klorin. Fungsinya untuk apa? Pada saat kita menutup semua lubang-lubang yang ada di situ, kalau jenazah tersebut mengeluarkan cairan, maka dia tidak akan keluar sehingga tidak akan menimbulkan penularan. Karena penularan itu walaupun secara droplet, ada kemungkinan juga penularan itu terjadi secara aerosol. Secara aerosol apa? Kalau pada saat dia menghembuskan suatu gas itu keluar, misalnya ada pada saat dimobilisasi jenazah tersebut, jadi pada saat dia digerakkan, kemudian akan keluar udara atau gas yang berasal dari paru-paru, ada kemungkinan kita khawatirkan adanya suatu virus di situ atau di dalam secara aerosol. Nah, itu makanya lubang-lubang harus ditutup. Kemudian ada kemungkinan juga virus tersebut ada di dalam cairan tubuh karena ditemukan juga di darah. Bahkan bisa juga ditemukan di dalam feses, walaupun penularan secara yang baik secara darah, baik secara menggunakan feses itu belum ditemukan. Tetapi menurut penelitian pada jenazah atau pada feses yang sudah 4 hari jenazah tersebut meninggal, itu bisa ditemukan adanya jejak daripada virus tersebut. Sehingga kita menutup semua lubang supaya yang ada di dalam tubuh tersebut sudah tidak akan bisa keluar lagi. Lanjut. Nah, ada beberapa alat pelindung diri yang sebelum saya ceritakan, ada beberapa alat pelindung diri yang bisa digunakan. Sebenarnya ada alat pelindung diri yang level 2 dan level 3. Inilah kenapa pentingnya kita tahu dulu kapan kita menggunakan yang level 2 dan kapan kita menggunakan yang level 3. Supaya apa? Pada saat kita melakukan suatu tindakan dan kita memakai alat pelindung diri yang secara berlebihan, yang terjadi adalah kita menimbulkan suatu ketakutan di dalam masyarakat, sehingga akan juga menimbulkan stigma dari masyarakat bahwa virus ini adalah sangat menakutkan dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi saat ini, bahwa sudah mulai timbul stigma terhadap penyakit ini atau pada kondisi seperti ini. Nah, yang level 2 biasanya kita pakai adalah boots atau cover, kemudian upper plastic handcap, masker surgical, goggle, dan handscoon. Jadi pada saat kita sudah menggunakan upper plastik itu sudah aman. Kemudian level yang ketiga sama sebenarnya pakai boot, upper plastik, handcap, tapi di sini bukan lagi menggunakan masker surgical, tapi masker N95, bukan goggle atau face shield, kemudian pakai handscoon. Handscoon pada level yang ketiga yang digunakan ada 2, yang pendek dan kemudian yang panjang. Lanjut. Nah, ini pemindahan dan penjemputan jenazah. Ini yang terjadi di saat ini yang bukan protokol yang ada di dalam. Ini saya kombinasi untuk dari WHO dan juga yang ada di pedoman tentang COVID ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang volume yang keempat yang terakhir.
Di mana yang pertama sudah saya jelaskan tadi bahwa lubang dan luka yang terbuka ditutup dengan kapas. Alasannya saya sudah sebutkan di situ. Dengan sebelumnya kapas sudah direndam disinfektan. Kemudian setelah ditutup semua, sebelum ditutup jenazah didisinfektan dulu karena kita nggak mau tenaga kita juga tenaga kesehatan. Jadi jenazah didisinfektan dulu, kemudian menutup semua lubang-lubang yang ada. Baru kemudian setelah ditutup maka jenazah akan dimasukkan di dalam plastik. Setelah jenazah dimasukkan di dalam plastik, kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan lagi. Baru kemudian jenazah dimasukkan di dalam kantong jenazah. Jadi, kantong jenazah yang ada ini juga dilakukan penyemprotan. Baru kemudian setelah dimasukkan dalam kantong jenazah akan dikirim ke IKF. Ini yang terjadi di Sarjito. Tetapi ada di beberapa rumah sakit yang lain, pemeriksaan jenazah ini pun dilakukan di kamar isolasi. Jadi tidak terputus adanya ambulans kemudian di IKF. Akan berlanjut terus dan itu dilakukan di dalam kamar isolasi. Lanjut. Nah, kalau pengambilan sampel kalau sudah pengambilan sampel tadi, jadi di bangsa setelah jenazah meninggal, biasanya sebelum meninggal akan dilakukan pengambilan sampel di bangsa saya sebelum dibawa ke IKF. Ini yang biasanya ada di kamar jenazah di Sarjito terutama yang saya buat stafnya adalah bahwa yang menjemput jenazah itu adalah 4. Jadi ada 4 tenaga IKF yang ada. 2 orang dia akan masuk ke kamar isolasi. Kemudian dia akan berganti pakaian dengan menggunakan APD yang level ketiga tadi, yang dia menggunakan N95. Nah, siapa yang menyediakan? Itu adalah bagian isolasi. Jadi begitu masuk, dia langsung menggunakan pakaian tersebut. Jadi dia ganti baju dan menggunakan pakaian tersebut. Baru kemudian dia melakukan disinfektan pada jenazah. Dia menutup lubang-lubang semua yang ada. Kemudian menyemprot lagi dengan disinfektan, dimasukkan dalam plastik, disemprot lagi dengan disinfektan, dimasukkan di dalam kantong jenazah, disemprot lagi dengan disinfektan. Kantong jenazah yang dikeluarkan dari kamar isolasi sudah diterima oleh 2 petugas yang ada di luar. 2 petugas yang ada di luar ini dia hanya menggunakan APD yang level yang kedua. Masker yang digunakan adalah masker yang bedah, bukan yang masker N95 karena dia tidak berhubungan langsung atau dia tidak bersentuhan langsung dengan korban. Kemudian jenazah akan dimasukkan di dalam ambulans kemudian dibawa ke kamar jenazah. Nah, surat keterangan kematian ataupun rekam medis ataupun sertifikat penyebab kematian sudah dibuat oleh dokter dan perawat. Semua orang yang kemudian biasanya akan dimasukkan di dalam plastik. Jadi sudah dimasukkan di dalam plastik, kita nggak akan buka lagi karena berkas tersebut kan sudah berhubungan dengan ada di dalam isolasi, kita masukkan dalam plastik. Pada saat kita kembalikan rekam medis di dalam plastik. Yuk lanjut. Nah, kemudian ini ada pelayanan di kamar jenazah. Setelah sampai di kamar jenazah, kemudian jenazah akan dilakukan sebelumnya dilakukan disinfektan lagi, kemudian jenazah akan dirukti sesuai dengan agama dan budaya yang dianut oleh jenazah tersebut. Biasanya di situ kalaupun yang muslim akan dilakukan dengan pengapanan, kemudian akan ditayamumkan dan sebagainya. Kemudian jenazah tersebut setelah dikafani, kemudian dia akan disemprot lagi dengan disinfektan. Setelah disemprot, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, jenazah tersebut juga akan disinfektan lagi, baru dimasukkan kembali ke dalam kantong jenazah. Kantong jenazah sini bukan kantong jenazah yang pertama, dia menggunakan kantong jenazah yang baru. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, maka dia akan disemprot lagi dengan disinfektan, baru kemudian dimasukkan dalam peti. Nah, setelah dimasukkan di dalam peti, kemudian petinya akan dipaku, kemudian disik. Biasanya kalau nggak disik pun petinya akan dilakban. Kemudian peti tersebut akan ditutup lagi dengan menggunakan plastik. Atau ada juga yang plastiknya tidak ada di luar, tetapi plastiknya ada di dalam peti jenazah, tergantung modifikasi masing-masing daerah. Tapi pada prinsipnya adalah dari peti tersebut sudah tidak akan bisa mengeluarkan cairan kembali. Lanjut. Nah, ada juga standar penggunaan peti. Petinya harus dari kayu, tebal minimalnya adalah 3 cm, dia bisa ditutup rapat, dia bisa disegel atau disik, kemudian dipaku,
4 sampai 6 titik dengan jarak 20 cm. Nah, peti itu kembali ada juga yang dibungkus kembali ya saya katakan tadi sebelum, atau juga ada yang di dalamnya ditaruh ke plastik. Nah, sebelum jenazah tersebut atau peti tersebut dimasukkan di dalam ambulan, itu juga kembali akan disemprot dengan disinfektan. Nah, ini adalah sebenarnya pada saat evakuasi ambulan. Jadi kalau pada saat itu yang mengantar adalah biasanya dari ambulan rumah sakit, maka semua jenazah yang PDP, ODP ataupun yang sudah confirm akan kita perlakukan hal yang sama dengan kita menggunakan prosedur yang ada pada COVID ini. Para sopir jasa ambulan jelas ada batas, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Isti bagaimana sih ambulan yang harus digunakan. Nah, sopirnya dia akan menggunakan suara figur, apron, masker bedah, kemudian dia bisa menggunakan pelindung mata atau Google, kemudian dia menggunakan handscoot. Nah, jenazah kemudian dapat ditransportasi ke tempat pemakaman. Lanjut. Nah, ini adalah lokasi pemakamannya sebenarnya. Jadi lokasi pemakaman jenazah ini sebenarnya bisa dimakamkan di mana saja, tidak harus membuat pemakaman umum, pemakaman yang khusus untuk COVID, jadi bisa dimakamkan di TPU. Dengan adanya suatu persyaratan bahwa tempat makam tersebut berjarak 50 meter dari sumber air, kemudian berjarak 500 meter dari pemukiman. Nah, kemudian semua prosedur jenazah ini kalau sudah dilakukan, maka keluarga sebenarnya bisa turut juga ke dalam pemakaman, tetapi keluarga tidak bisa mendekat. Jadi diarahkan di agak jauh, dan keluarga tidak boleh membuka peti lagi. Pada prinsipnya setelah kita lakukan penatasan jenazah, kemudian akan dimakamkan, maka jenazah tersebut harus langsung ke tempat pemakaman umum atau ke tempat pemakaman khusus COVID, dan tidak boleh singgah kemana-mana, dia harus langsung ke situ. Kemudian jenazah tidak boleh, peti jenazah tidak boleh dibuka lagi, harus langsung dimakamkan. Lanjut. Nah, kalau tadi itu adalah pemakaman yang ada pada pemakaman, kalau kita mendapatkan jenazah yang meninggal di rumah sakit dan sudah mendapat penata di rumah sakit. Sebenarnya kalau sudah mendapat penata di rumah sakit, intinya adalah bahwa jenazah tersebut sebenarnya sudah aman. Sehingga kalau kemudian dari Palang Merah atau dari PMI itu mendapatkan suatu tugas untuk mengantar jenazah ke pemakaman, sebenarnya sudah dalam keadaan safety, aman, karena tidak akan mungkin jenazah itu menularkan kepada petugas kita. Yang bisa menularkan adalah teman kita satu tim atau orang yang ikut dalam rombongan pada saat pemakaman. Sehingga disinilah pentingnya yang harus kita ketahui bahwa kadang-kala yang terjadi adalah pemakaian hazmat terjadi pada saat jenazah yang sudah dibawa, sudah dikelola di rumah sakit, tetapi kita memakamkannya masih dengan menggunakan hazmat, dengan menggunakan kalau saya sih istilahnya kayak pakaian perang, sehingga yang terjadi apa? Sering kali membuat masyarakat menjadi takut, sering kali membuat masyarakat menjadi was-was, sehingga itu menimbulkan suatu stigma bahwa penyakit itu memang menakutkan, tetapi tidak harus membuat stigma bahwa akhirnya harus dikucilkan keluarganya, akhirnya harus dikucilkan tenaga kesehatan yang melakukan perawatan. Nah, inilah yang seringkali tidak kita inginkan dengan pemakaian hazmat atau pemakaian APD secara berlebihan yang tidak pada tempat. Ya. Dimatikan suaranya. Ya, orang termatikan kan. Beda lagi kalau terjadi nanti kematian di luar rumah sakit. Biasanya kalau ada kematian di rumah sakit, seharusnya jenazah diperiksa oleh petugas pemeriksaan jenazah ini berada di puskesmas. Saya juga tadi saya juga ikut webinar tentang stigma juga banyak permasalahan bagaimana kita menghilangkan stigma dalam masyarakat. Kadang yaitu dengan makan APD yang berlebihan, mendengarkan berita yang tidak benar. Kemudian juga untuk petugas ini kemarin juga kita ada webinar terutama yang ada di Jogja tentang masalah bagaimana sih pelaksanaan manajemen jenazah ini di tingkat bagaimana pengeluaran surat kematian dan surat keterangan sehat berkaitan dengan COVID. Salah satunya disinggung ada di sini juga siapa sih nanti yang akan mengeluarkan surat kematian kalau kita menemukan jenazah mati di rumah, karena saat ini
hampir semua orang parno begitu ada orang yang meninggal di rumah pasti nggak akan ada mau yang mengelola, nggak mau yang memandikan, lempar-lemparan ke siapa. Nah, ada suatu proses SOP yang sudah dilakukan dan ada suatu prosedur sebenarnya juga dari pedoman dari Menteri Kesehatan yang volume 4 bahwa kalau ada jenazah meninggal di rumah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita lapor ke puskesmas. Kemudian setelah kita lapor ke puskesmas akan melakukan pentapisan atau anamnesis terhadap suatu gejala dan tanda dari keluarga tersebut. Kalau dicurigai adanya suspek COVID-19, maka dia akan menghubungi gugus COVID yang ada di kecamatan atau gugus COVID yang ada di kabupaten atau kota. Kemudian setelah dihubungi, nanti pengerutian jenazahnya akan dilakukan di rumah sakit terdekat yang dia sudah bisa meruti korban atau meruti jenazah dengan suspek COVID-19. Tata laksananya sesuai dengan tata laksana PDP, sehingga dia harus menggunakan protokol prosedur penanganan jenazah pada COVID-19. Kalau ternyata jenazah tersebut tidak ditemukan pada saat penapisan atau pada saat awal analisa dari keluarga tidak ditemukan adanya penyakit lain, maka jenazah bisa diruti di mana keluarga mau, tetapi diharapkan bisa diruti di tempat rumah sakit atau di tempat pengerutian jenazah. Kemudian keluarga dan kerabat tetap harus menjalankan waspada untuk physical distancing. Nah, surat kematian dari siapa? Surat kematian yang mengeluarkan adalah dari puskesmas atau juga bisa juga nanti bekerjasama dengan gugus COVID di situ. Siapa yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat kematian? Ini yang mau saya tekankan pada teman-teman relawan yang ada di Palang Merah. Pada saat kita menangani kasus seperti ini, kematian di rumah yang kita tidak tahu sebabnya apa, itulah yang kita harus hati-hati karena kita akan berhubungan langsung dengan jenazah tersebut. Maka disinilah kita menunggu dari pihak puskesmas. Kalau memang itu suspeknya COVID dan kita harus melakukan transportasi, maka yang harus dilakukan adalah seperti tata cara yang tadi. Sebelum kita angkat, sebelum kita pindahkan, ya kita harus melakukan dengan sesuai dengan prosedur bahwa itu adalah pasien PDP. Kalau memungkinkan sebelum dimasukkan di kantong jenazah, tutupin dulu semua lubang-lubang yang ada. Dengan kita sudah mempersiapkan kapas, tutupi lubang-lubang yang ada, baru kemudian kita masukkan di dalam kantong jenazah, baru diserahkan ke kamar jenazah atau yang untuk melakukan roti. Nah, ini pada saat ini kalau kita melihat dia menggunakan level ketiga, pertama saat ini berhubungan, jadi dia menggunakan masker N95. Yuk, lanjut. Ini adalah pertimbangan roti di jenazah di rumah sakit. Jadi bukan melakukan roti di rumah. Adalah pertama adalah kalau petugas pemusatan dia punya suatu kompetensi untuk bagaimana dia melakukan suatu tindakan roti jenazah. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dari jenazah. Dan yang ketiga paling penting adalah adanya dibaca atau pada pasca tindakan roti ini akan bisa ditata laksana dengan secara benar kalau itu dilakukan di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini adalah yang sudah dibuat bersama dengan BPBD kemarin. Apa sih yang lapisan-lapisan apa sih yang sudah kita berikan? Ada pertama adalah jenazah, kemudian ada plastik, ada kafan, ada plastik, ada kantong jenazah, kemudian peti. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Pada saat sudah keluar dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita nggak perlu lagi kalau istilahnya sekarang jadi lebih baik. Kita ngambil jenazah dengan menggunakan hazmat yang kayak mau tempur, kayak mau perang. Karena saya banyak sekali dengar di kamar jenazah yang juga meninggal, apa yang menunggu keluarga juga meninggal, jadi takut gitu kan. Jadi takut kok yang ngambil jenazah padahal dia hanya memakamkan. Kita sudah laksanakan di sini, kita laksanakan dengan tertutup supaya tidak menimbulkan stigma yang buruk di dalam masyarakat, tapi yang bawa justru kayak orang mau maju perang gitu kan. Semua di plastik, yang saya bayangin nggak panas pak gitu loh. Pasti akan panas sekali dan dengan menggunakan pakaian seperti itu dia angkat jenazah dia pakai ambulan. Belum lagi kalau yang terjadi pada saat sampai di pemakaman kita juga yang harus memakamkan
menutup. Apa nggak panas pakai baju seperti itu gitu kan? Jangan-jangan malah begasnya nanti yang bisa dehidrasi atau justru petugasnya yang akan mengalami suatu gangguan dalam kesehatannya. Lanjut. Lanjut. Ya kan sholat kan itu ya. Di sholat. Jambut ini Bisa dilanjut. Jenazah Sebentar, Bu. plastik kapan kecilnya? plastik kapan? Ya. Nonton Doraemon cek. Woi, gue macet. Memang habis. Lapisan mayan. Nah, ini sebenarnya pakaian yang kita pakai. Ini pakaian yang kita pakai. Jadi kalau yang di sebelah yang pakai hijau dan biru, pakai hijau dan biru ini adalah itu tenaga yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Jadi ada dua, dia menggunakan yang level 3, kemudian menggunakan level yang kedua. Jadi yang dia menerima, dia hanya menggunakan yang hijau. Nanti dia hanya akan ditutup oleh apron, jadi ditambah dengan apron, sehingga yang menggunakan pakaian yang biru itu, dia udah tahan air, kemudian dia akan menggunakan yang dia akan masuk ke kamar isolasi. Nah, dibandingin yang sebelahnya, menakutkan yang manakah pada saat kita akan ngomong? Yang serem. Putih. Nah, iya, serem itu yang menimbulkan suatu stigma yang itu juga akhirnya berdampak juga kepada keluarga, berdampak juga kepada tenaga kesehatan yang ditolak oleh masyarakat. Yuk, lanjut. Yuk. Nah, ini yang kita pakai biasanya yang putih itu juga sama yang dilakukan di Sarjito. Yang putih, jadi menggunakan seperti itu, bisa juga menggunakan seperti itu. Dia tinggal, saya yang memodalkan yang N95-nya, dia tinggal menggunakan Google sama Signal. Kemudian ada juga yang menggunakan seperti ini. Ini juga yang hijau juga dari kamar jenazah. Bisa pakai juga seperti itu, kemudian kita masukkan di dalam pakai apron. Yuk, lanjut. Nah, ini petinya. Jadi kalau yang di bawah, yang sebelah kanan saya itu sebenarnya itu plastiknya ada di dalam, jadi dia tidak plastik di luar. Kalau di sebelah kiri itu adalah plastik di luar. Ini sama-sama terjadi di Sarjito yang kita lakukan. Sebenarnya pada saat sudah seperti itu aman. Bahkan petugas saya pun hanya menggunakan pakaian kerja, cinco aja, kemudian hanya dengan masker bedah dan hanya dengan menggunakan sarung tangan. Pada saat ngangkut dari luar, masukkan dalam lagu, mereka hanya menggunakan seperti itu. Lanjut. Ini kemudian dimasukkan, ini yang kemudian dimasukkan di dalam plastik. Nah, alasannya kenapa kemarin itu plastiknya ada di dalam, karena apa yang periode untuk ngangkut itu, seperti yang ada di sebelah kanan itu rusak, sehingga kalau plastiknya di luar mereka susah ngangkut, makanya dia di dalam. Yang selanjutnya dia menggunakan yang plastiknya ada di luar. Yuk, lanjut. Nah, ini adalah bisa sebutkan ini adalah tim dari institusi lain yang dia menggunakan pakaian seperti ini. Jadi sedemikian yang hebohnya dia menggunakannya. Kalau yang sebelah kanan yang pakai pink itu dia adalah petugas penggali jenazah yang ada di salah satu kuburan yang disiapkan di Jogja. Dan dia pakai pakaian seperti itu. Jadi dia menggunakan masker. Nah, berbeda sekali. Ini ada perbedaan bagaimana kalau kita melihat mungkin yang putih pada saat memakamkan akan menjadi takut ya, bandingkan dengan yang menggunakan pakaian yang hijau. Di mana pada saat yang pakai yang hijau, masyarakat pun mau mendekat dan dia bahkan mau membantu untuk maju, karena dia nggak takut untuk dekat gitu kan. Kalau yang petugasnya juga dia menggunakan pakaian yang memang seharusnya digunakan. Lanjut. Itu mah kok orang buat si kopi lah. Biar saya lihat gambarnya dulu. Nah, ini adalah tata sana jenazah COVID yang ini sudah kita rekomendasiin dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia, hampir sama sih sebenarnya, lubang ditutup. Kemudian ini adalah pada saat pensolatan jenazah. Jadi pensolatan jenazah boleh nggak? Boleh aja sih, tetapi harus tetap melakukan physical distancing pada saat sholat. Dan hanya boleh dilakukan oleh
Kalau memang ruangnya memungkinkan bisa dilakukan maksimal 20 orang. Kalau nggak memungkinkan, karena kalau di saat kita tidak memungkinkan, biasanya kita hanya biasa menyediakan 1 atau 2 orang yang bisa untuk mensolatkan di bagian dalam. Kemudian ini ada fasilitas, kemudian lakukan penguburan, jadi jaraknya ada dalamnya itu harus minimal 1,5 meter. Kemudian 500 meter dari pemukiman dan 50 meter dari sumber air. Ya. Lanjut. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Oke. Terima kasih Bu Repur atas presentasinya yang panjang lebar, singkat, padat, dan juga membuka perhatian buat kita semua. Oke, selanjutnya kepada teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sana, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Dr. Dipu. Iya, di sini mau tanya. Maaf Pak, dari mana dengan siapa? Dari PMI Pasaman Barat, nama Rida Warsa. Pasaman Barat. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanyakan yang pertama adalah tentang penjelasan dari Ibu tadi stigma yang timbul di masyarakat. Yang menjadi permasalahan itu adalah adanya satu item yang menyebutkan dimakamkan itu jaraknya itu harus 50 meter dari sumber air dan 500 meter dari pemukiman. Sementara kan tempat pemakaman umum atau padang kuburan kalau di kita di pesisir Sumatera Barat itu rata-rata nggak terlalu jauh dari pemukiman. Mungkin hanya sekitar 50 sampai 100 meter dari pemukiman. Ini yang menjadi salah satu penyebab stigma penolakan di masyarakat untuk dimakamkan di pemakaman yang umum. Ini mohon nanti bisa kita, kemarin juga kita ada webinar dengan Ketua Labor UNAN yang di Sumatera Barat yang juga menangani pemeriksaan COVID-19. Itu beliau menyampaikan sebaiknya pemahaman syarat 50 meter dari sumber air, 500 meter dari pemukiman itu tidak dengan dasar bahwa dia itu yang menyebabkan infeksiusnya, tapi lebih secara psikologisnya. Kalau infeksiusnya baru udah berlapis-lapis itu kan tidak akan jadi lagi. Ini yang jadi salah satu penyebab stigma yang ada. Yang kedua, yang saya mau tanyakan adalah kita sekarang ini di PMI Pasaman Barat kita sudah kemarin perdana memakamkan satu pasien ODP yang meninggal sehingga harus mengikuti protokol COVID-19. Memang pengalaman kita kalau disyaratkan itu harus pakai PD level 3 yang dari tugasnya. Mandi Mas, bulan puasa, sore-sore jam 5, gila. Jadi mohon kalau memang apakah bisa ada standar yang dilakukan bahwa setelah kita tanamkan masuk ke dalam lubang kubur itu sudah bisa kita menimbunnya itu dengan tanpa harus pakai lagi. Yang ketiga, mohon penjelasan titik kritis penularan kita itu kalau untuk jenazah transportasi dan jenazah dan pemakaman itu gimana sih? Kirim ke Belanda. Di peti, di pakaian APD sehingga kita bisa tahu bagaimana yang harus kita jaga. Itu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida. Ini ada 3 lumayan juga ya pertanyaannya. Silakan Bu Dokter. Iya, oke. Sebenarnya stigma masyarakat yang terhadap lokasi tadi, lokasi itu sudah merupakan suatu persyaratan umum sebenarnya yang ada. TPU seharusnya memang seperti itu yang terjadi. Jadi memang itu untuk bukan hanya pada terjadi pada COVID ini, memang sebenarnya pemakaman umum yang seharusnya seperti itu. Kemudian kita keluarkan lagi pada saat COVID seperti itu. Kalau memang di tempat Bapak atau di daerah tersebut, karena masing-masing daerah mempunyai suatu kebijakan sendiri masalah pemakaman. Jadi kalau memang ternyata pemakamannya tidak sesuai dengan itu, ya kita tetap harus mengikuti aturan seperti itu sehingga memang harus dibuatkan pemakaman khusus yang bisa memenuhi persyaratan seperti itu. Sebenarnya penularannya bukan masalah penularan dari jenazahnya, ada kaitannya di sini. Sebenarnya penularan yang ada itu bukan dari jenazahnya.
jenazahnya itu sudah nggak bisa menularkan lagi Pak, karena sudah berlapis-lapis seperti itu. Dan jenazahnya itu juga sudah nggak bisa bersin lagi, sehingga dia bisa mengeluarkan droplet lagi. Jenazahnya udah diem aja Pak. Jadi kalau dia tidak terlalu banyak dimanipulasi, tidak banyak dilakukan mobilisasi, maka tidak akan ada cairan tubuh yang keluar. Itu juga tidak akan ada lagi yang bisa menularkan. Nah, yang ditakutkan penularan itu sebenarnya adalah antar tim yang terjadi. Kalau dari jenazahnya sendiri sebenarnya sudah tidak akan bisa menularkan, karena dia sudah dilapis-lapisi, dimasukkan di dalam peti, kemudian sudah disesuaikan, dia nggak ada. Nah, yang ditakutkan sebenarnya adalah justru pada saat kita mengapeti, pada saat kita teman kita, kalau kita tidak menggunakan APD, itu adalah penularan dari tim, karena kita nggak tahu timnya ini siapa. Kemudian pada saat dimakamkan, di pemakaman, kita berhubungan dengan orang lain lagi, kita nggak ngerti juga mereka sebenarnya seperti apa, gitu kan? Apakah dia menderita atau enggak? Karena sebagian besar sih saat ini yang banyak adalah OTG, orang tanpa gejala. Silent killer kalau saya bilang. Nah itu justru yang lebih menakutkan sebenarnya daripada jenazahnya gitu kan. Nah tetapi dengan itu kan kita bisa melakukan bagaimana dengan physical distancing kita bisa mengurangi kejadian seperti itu. Jadi kalau saya bilang pada saat dia mau dimasukkan pada saat mau menguburkan, dimakamkan, pada saat dia setelah dimasukkan, kemudian biasanya dari petugas itu dimasukkan, kemudian mau diurut, bisa jangan urut ditimbun. Pada saat mau ditimbun, yakin Pak kalau dia pakai baju seperti itu setengah jam udah 1 jam, apalagi kalau terjadi siang-siang gitu ya. Titik kritisnya di mana? Titik kritisnya justru terjadi adalah pada sesama petugas Pak. Kalau sama jenazahnya sudah nggak ada, karena jenazahnya sudah tidak, pada saat dibawa di kamar isolasi sudah dilakukan packing yang sedemikian hebohnya kan. Jadi barang-barang yang dibawa korban pun, jenazah pun sudah dimasukkan di dalam plastik, sehingga yang kemungkinan banyak penularan adalah yang tidak kita sadari adalah yang dipegang, kemudian yang dipegang atau sesuatu yang dipegang atau sesuatu yang terkena percikan daripada si orang tersebut. Pada jenazah kan udah ada. Jadi titik kritisnya di mana? Ya pada saat transportasi sebenarnya udah nggak ada titik kritis. Titik kritisnya kemana? Titik kritisnya adalah pada petugas. Kalau kita pada saat tugas kita naik ambulan di situ bareng 6 orang yang harusnya adanya physical distancing di situ, petugasnya masuk situ. Nah, anak kita ini yang mungkin terjadi Pak. Gitu. Kalau jenazah sudah aman-aman aja, jenazahnya sudah tidak membuat memberikan penularan lagi. Mungkin itu. Kalau peraturan sih untuk APD itu sebenarnya ada sih Pak. Kalau saya tapi nggak tahu kalau untuk orang umum ya. Tetapi kemarin waktu kita Mbak Nuti ngomong juga kita sudah bicarakan tentang APD yang harus kita gunakan apa. Sebenarnya seperti itu sih Pak. Kalau di rumah sakit itu ada. Kita menggunakan APD yang level 1, 2, dan 3 itu sudah ada. Kayak saya di kamar jenazah pada saat sudah saya benar bertugas seperti ini, saya cukup menggunakan masker kain pun nggak masalah, karena di rumah saya sebenarnya adalah zona hijau gitu kan. Baru pada saat saya masuk ke ruang perawatan jenazah, ada pun di situ levelnya jadi level kuning, sehingga saya harus menggunakan APD yang level yang kedua. Mungkin itu yang saya. Iya. Gimana Pak Rida? Jelas ya. Suaranya maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Ini setelah mungkin kita kasih geraknya petugas pemakaman. Ya. Kita lihat kemarin dengan geraknya petugas pemakaman pakai APD-nya sedemikian ketat, hazmat segala macam, siang hari itu malah bikin mereka resah. Ini kan awal nih Pak, bukan para medis ya. Petugas pemakaman kan bukan para medis, mereka adalah awal perawat PMI. Malah saya rasa itu akan lebih berisiko di saat mereka sudah mulai sampai nanti tangannya ke masker atau malah tangannya ke Google. Nah, ini yang saya nilai akan lebih apa, sehingga bagaimana kalau seandainya setelah PT sudah masuk lubang,
untuk menguruk itu sudah bisa kita nggak ada kontak yang detail lagi nih. Kita udah bisa buka APD kita tinggal pakai level 1 saja, pakai masker, sarung tangan, pakai boot gitu, dapat sudah cukup. Tuh. Yang kedua itu apron itu di level 2, apron itu buat itu. Gitu, makasih. Apa kayaknya? Apronnya tadi itu. Oke, sebentar, sepertinya Bu Lipur lagi ada kendala terkait dengan sinyal mungkin. Sebentar ya Bu Rida. Mungkin nanti untuk menjawab karena Bu Lipur terputus koneksinya, nanti karena tadi sudah dicatat sama Mas Mahfud untuk pertanyaannya, nanti akan dijawab lagi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke, Pak, kita lanjut ke sesi selanjutnya sambil menunggu Bu Lipur bergabung lagi ke kita. Untuk selanjutnya ini ada SPO terkait dengan evakuasi jenazah sehari-hari nanti yang akan disampaikan oleh Mas Iwan dari Rumah Sakit PMI Bogor. Mas Iwan sudah adakah? Mas Iwan. Bang. Mas Iwan sudah oke. Mas Iwan dipersilakan. Sebenarnya sih di saya tidak ada materi khusus kalau dengan ini karena di situ dilihatnya adalah justru diskusi dan tanya jawab. Ya. 15 menit diskusi dan tanya jawab. Hujannya apa gara-gara dia? Ya, jadi halo? Iya. Membuat apa deh? Membuat tulis. Tulis apa? Suaranya hilang semua ya? Iya. Halo Mas Iwan. Suaranya hilang. Halo Mas Iwan. Iya. Ya. Mungkin sedikit dipaparkan aja terkait dengan evakuasi jenazah sehari-hari yang ada di rumah sakit. Ya betul, yang ada di rumah sakit itu seperti apa. Nanti dari situ kita buka pertanyaan kepada teman-teman dan bapak-bapak dan ibu sekalian. Monggo Mas Iwan. Terima kasih. Saya Iwan Ridwanuddin. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit PMI di Bogor. Terkait dengan evakuasi jenazah sehari-hari, ini yang sebenarnya sih ada ya SPO yang memang sudah didevelop oleh PMI Pusat terkait dengan mungkin bisa ditampilkan dari ya itu ditampilkan SPO-nya yang ketika ada panggilan ada panggilan misalnya evakuasi jenazah dari satu tempat yang itu kita juga belum tahu apakah memang dia terinfeksi COVID atau bisa jadi juga memang karena kecelakaan dan sebagainya, sehingga itu nanya mengisi dengan Bang. Kami ini pakai handset ya. Ya, halo. Ada ini, ada sirine lewat. Ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita menggali informasi dulu terhadap panggilan yang memang diberikan, yang diberikan kepada kita. Mungkin kalau di SOP ambulans itu ada sub-dispatcher gitu ya, yang kemudian memperjelas dulu situasi awal dari panggilan itu. Misalnya apakah jenazah yang dimintakan untuk dievakuasi itu diketahui identitasnya misalnya oleh warga kita, atau mungkin ada juga riwayat kejadiannya yang mungkin diketahui. Itu juga sangat diperlukan untuk sebelum pengambilan jenazah ke lokasi.
Kemudian jika memang ini di wilayah yang memang zonanya merah, misalnya seperti kami di Bogor di sini, maka harus juga dipastikan bahwa kita memberikan proteksi yang kalau misalnya memang tidak jelas kondisinya atau dia kasusnya medis atau kasusnya trauma, nah itu kita harus pastikan bahwa kita memiliki proteksi yang cukup untuk itu. Minimal ya setidaknya kita menggunakan proteksi level 2. Setidaknya kita menggunakan proteksi level 2. Kemudian yang harus diperhatikan juga mungkin perbedaan pada saat evakuasi jenazahnya ketika kita sudah sampai di lokasi. Kita mungkin membawa kantung jenazah, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah ketika prosesi mengangkatnya. Prosesi mengangkat itu sebagai tenaga awam terlatih, saya kira akan sangat menjadi refleks buat rekan-rekan sekalian. Ketika kita mengangkat sesuatu dan itu berat, pasti akan mendekatkan barang itu ke dekat tubuh kita. Itu sudah refleks terlatih saya kira yang dimiliki teman-teman, sehingga dari pemikiran itu seharusnya kita memiliki alat evakuasi jenazah yang memungkinkan kita minimal kontak dengan jenazah itu. Artinya misalnya kita sudah menyiapkan di dalam ambulan itu satu lembaran plastik ya, satu lembaran plastik. Berarti tidak pakai peti ini kan punya refleks mendekat ke peti kalau barek bamban yang apa kan. Ini lembaran plastik tebal yang ukurannya memungkinkan kalau kita jenazah itu bisa bisa kita tempatkan di bawah dan kemudian dan cukup panjang si plastiknya sehingga ada memungkinkan kita untuk pegangan. Nah, sehingga ketika memasukkan jenazah itu ke dalam kantong jenazah itu tidak dalam kondisi yang kita mengangkat dengan misalnya seperti teknik mengangkat pasien dengan 3 orang dan sebagainya, tidak seperti itu. Atau misalnya kita mengangkat dengan cara memegang tangan dan kaki kemudian udah aja diangkat seperti itu. Saya kira itu juga kurang bermartabat untuk jenazahnya. Sehingga kita perlu ada media. Kalau di rumah sakit itu seperti ketika kita mengangkat orang dengan alat nular dan seperti itu. Atau mungkin di PP juga bisa jadi itu. Seperti itu. Cuma ini alatnya adalah kita mencoba dengan menggunakan plastik. Kenapa kok plastik? Ya tadi untuk meminimalisir ketika ada cairan-cairan tubuh yang mungkin keluar saat proses kita memanipulasi dan menggerakkan jenazah tersebut. Hal-hal lain misalnya terkait dengan pelabelan, kemudian hal identifikasi forensik yang perlu diperhatikan, yang memungkinkan petugas untuk bisa men-tracking identitas jenazah, itu saya kira sudah bagian yang sudah dipelajari di proses evakuasi jenazah dalam kondisi normal. Hanya saja yang mungkin menjadi perhatian kita utamanya dalam kondisi pertama adalah kita selalu melakukan asesmen awal ketika sebelum berangkat. APD kita ini menyesuaikan sesuai dengan hasil asesmen itu. Jika tidak dapat hasil asesmen yang cukup, maka diupayakan adalah yang cukup safety ketika kita berangkat ke sana. Kalau kita memilikinya mungkin yang level 2 itu adalah sesuatu yang minimal disarankan. Saya kira itu paparan singkatnya saya kira. Oke, terima kasih Mas Iwan. Itu paparan singkat terkait dengan SPO evakuasi jenazah sehari-hari. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan terkait dengan SPO ini? Persilakan. Oke, kalau belum ada ini ke Bu Lipur sudah masuk kembali? Sudah. Ya. Ibu, ini tadi ada masih ada terkait pertanyaan dari pasangan barat. Itu yang di APD artinya yang level 3 itu tertuliskan di situ apron plastik. Nah, itu yang dimaksud apron atau hazmat artinya, Bu.
suaranya ada. Apa teman saya ya? Di ibu kayaknya. Pakai dua kali boleh. Nah, ibu pakai dulu. Halo. Ya, halo. Udah jelas, Bu? Udah gimana? Yang level 3? Itu yang level 3 kan di situ tertulis yang apron plastik. Nah, yang Farida tanyakan itu yang dimaksud hazmat atau apron plastik ya, Farida ya? Kalau yang saya Ya, cuma ikut. saya udah nggak pakai. Ya. Kenapa ya suaranya? Tadi saya coba diambil. Kenapa ya? Udah? Yang satu ruangan jangan dua, yang satu ruangan jangan dua. Nanti feedback. Dan ini ruangan satu nih, Pak. Ya, silakan, Bu. Kalau yang level 3 biasanya kita pakai software. Tetapi kalau berada tadi yang pakai kayak apron tadi, jadi itu pakaian itu adalah pakaian yang penuh air, jadi yang penuh air. Yang kalau yang sekarang saya Jangan dekat-dekat, Mbak, snoring suaranya. Ya udah kayak mana nyokap lupa. Kalip top. halo, Yes. ada echo-nya ya. Kalau yang level Yang satu ruangan mungkin. kalau yang level 3 Mungkin kalau mode kereta kecil sedikit, Bu. Boleh, Bu? Iya. Volumenya agak sedikit. Halo? Tunggu. masih halo, bisa didengarkan? Nah, sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kalau yang level 3 kita ada pakaian yang memang modelnya kayak cinco itu dulu awalnya dan dia dari plastik. Tetapi kalau yang sekarang kita sudah pakai overall yang seperti yang putih tadi yang saya lihat di gambar tadi yang 3. Kita sudah pakai yang seperti itu. Kita kalau level 3 harusnya pakai overall. Kemudian di dalamnya sebenarnya kita sudah pakai. Dalamnya kita sudah pakai pakaian cinco, pakaian kerja. Kemudian kita pakai overall. Kemudian kita pakai bedanya hanya di maskernya. Maskernya pakai yang N95 hanya dan dengan masker bedah. Antara level 2 dan level 3 ya, Bu ya? Iya, bedanya level 2 dan level 3 itu ada pada maskernya. Kalau yang level yang ke-1, kalau yang level 2, kalau memang tidak ada coverall, kita boleh menggunakan apron. Oke, hanya apron aja boleh? Boleh, kalau yang level kedua ya, level kedua kita apron nggak apa-apa. Oke. Karena kalau hazmat itu atau coverall itu panas. Iya, kalau ini ditanya, sebenarnya pada saat kita mengangkat jenazah nih, pada saat kalau jenazah itu asalnya adalah dari rumah, kita akan bawa ke rumah sakit atau kita harus bawa ke gugus COVID, kan kita harus tahu dulu nih jenazahnya itu ada suspek COVID atau enggak. Jadi kita sebagai petugas kita harus nunggu dulu, jangan terus kemudian ngangkat jenazah, angkut aja. Kalau ngangkut jenazah angkut aja, belum ada pentapisan, ya kita harus pakai yang level ketiga. Karena kita nggak tahu, kita untuk melindungi diri kita, safety first. Tapi pada saat sudah ada pentapisan, kita bisa menggunakan, oh kalau memang itu ada suspek COVID, berarti kita harus menggunakan level yang 3. Karena dia dari tempat kan kita langsung, intinya pada saat kita berhubungan langsung dengan jenazah, itu adalah kita harus menggunakan level yang 3. Tapi pada saat jenazah itu sudah dilakukan tata laksana atau sudah di manajemen, kita boleh menggunakan level yang kedua. Nah, ini sebenarnya juga supaya tidak menimbulkan stigma ya. Jadi kalau pada saat level
Tadi makanya petugas saya kalau dia sudah selesai memandikan, dia keluar, dia hanya menggunakan yang kedua, dia hanya menggunakan yang cincin dan menggunakan apron aja, dia udah nggak menggunakan yang overall lagi. Gitu. Terus memungkinkan nggak Mbak keluarga melakukan penimbunan pengurukan yang panah pertama setelah Peti masuk? Boleh, sebenarnya kalau berada jauh ya. Iya. Keluarga harus berada jauh. Kalau kamu mau dekat, ya dia harus menggunakan pakaian APD juga. Oke. Udah ya, Farida ya. Siap. Oke, siap. Mungkin untuk yang lain dipersilakan, ada yang mau ditanyakan ke Mas Iwan ataupun ke Bu Dr. Lipur, dipersilakan. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti di-keep aja dulu pertanyaannya, nanti pada sesi akhir boleh untuk ditanyakan. Ini untuk yang sesi selanjutnya karena masih ada 3 sesi lagi terkait dengan pembelajaran evakuasi jenazah di PMI Surakarta atau PMI Solo. Sudah terhubungkan dengan Bu Dr. Arina. Dipersilakan. Iya, Mas. Oke, sudah tergabung ya. Silakan Bu Dokter, ini terkait dengan pembelajaran evakuasi jenazah di PMI Kota Surakarta. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya, Dr. Lipur, Mbak Isti, Mbak Eka, Mas Mahfud, dan yang lainnya. Di PMI Kota Surakarta sendiri saat ini sudah bergabung dengan gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah kota, dan sampai saat ini kami diberi tugas untuk evakuasi jenazah dari dari rumah sakit menuju ke tempat pemakaman. Dan memang sebenarnya untuk APD yang kami gunakan seperti yang dikatakan Dr. Lipur tadi ya, kami mungkin memakai yang level 3, Dokter. Karena demi untuk keamanan, bukan keamanan sih, lebih ke psikisnya teman-teman yang bertugas. Karena kalau teman-teman yang bertugas ini kalau nggak pakai APD yang lengkap, itu masih malah justru tidak mau bertugas seperti itu. Jadi ada penolakan ketika APD yang kami sediakan tidak lengkap. Jadi kalau kami di PMI Kota Surakarta, teman-teman ini memakai overall. Jadi dan memang sangat panas, tetapi kebetulan selama 7 kali kami mengevakuasi atau melakukan transport jenazah PDP dari rumah sakit ke tempat pemakaman ini kebanyakan malam hari. Jadi ya ada keluhan juga dari teman-teman bahwa panas dan ada dehidrasi, tetapi pada kenyataannya memang teman-teman lebih nyaman dengan APD yang saat ini. Jadi kami juga nanti mohon masukan juga dari Dr. Lipur terkait apa yang kami lakukan. Kemudian untuk protokol yang kami gunakan, kami ada membuat SOP untuk pelayanan mobil jenazah ini. Awalnya tentunya kami ketika mendapatkan panggilan untuk bertugas untuk melakukan pelayanan mobil jenazah, kami berkoordinasi dengan rumah sakit. Kami pastikan bahwa sudah ada petugas untuk bedah buminya, karena di awal-awal kami melakukan itu tidak ada petugasnya di tempat pemakaman itu. Jadi petugas bedah buminya itu hanya melakukan bedah bumi aja. Jadi habis itu ditinggal pergi. Jadi pengalaman teman-teman kemarin juga sempat membantu pemakamannya, jadi tidak hanya transportasinya saja. Nah, sehingga kami membuat SOP bahwa kami memastikan bahwa memang petugasnya siap dan ready di TKP, tidak hanya membuat lubang aja kemudian ditinggal pergi seperti itu. Kemudian selain itu kami juga pastikan juga bahwa keluarga membantu proses pemakaman. Karena kadang-kadang petugas dari rumah sakit itu memang tidak ikut di pemakaman. Kemudian sedang
petugas di pemakamannya sendiri juga tidak banyak, sehingga petugas kami juga harus ikut transportnya, evakuasi dari mobil jenazah menuju ke tempat pemakamannya. Sehingga petugas kami kan hanya 2 orang, sehingga kami membutuhkan bantuan dari keluarga juga. Jadi kami juga memotivasi keluarga untuk membantu proses pemakamannya. Selain itu juga kami melakukan desinfeksi, dekontaminasi. Jadi mobil jenazah kami tambahkan lampu UV, tetapi tentunya lampu UV ini nanti hanya untuk dekontaminasi akhir, tidak waktu ada pelayanan kami nyalakan lampu UV-nya. Kemudian juga kami siapkan sprayer yang berisi cairan desinfektan. Kemudian di dalam kabin jenazah itu juga terpasang sprayer yang tombol shutternya itu ada di pengemudi. Jadi begitu peti jenazah masuk ke dalam kabin jenazah, di mobil jenazah, itu langsung pengemudi atau driver itu menyalakan shutternya untuk dispray peti yang ada di dalam kabin, dilakukan desinfeksi lagi. Selain itu, proses desinfeksi selanjutnya juga kami lakukan ketika di pemakaman. Setelah peti yang kami angkut itu keluar dari mobil jenazah, tentunya mobil jenazah juga tetap kami desinfeksi lagi. Setelah itu, setelah selesai di pemakaman, petugas yang berada di pemakaman ini menuju kembali ke posko, tentunya dengan menghubungi petugas yang ada di posko untuk menyiapkan cairan desinfeksi untuk spraying, untuk menspray petugas. Nah, untuk spraying petugas ini kami menggunakan cairan antiseptik Dettol atau kloroksilenol. Intinya sebenarnya hanya disemprotkan di badan dan di kaki, di sepatu bootnya, karena kan sepatu bootnya ini kan sudah sampai dari rumah sakit, kemudian ke ke pemakaman seperti itu. Jadi tetap kami spraying petugasnya dengan menggunakan kloroksilenol. Setelah itu petugas melepaskan APD, kemudian sesuai dengan urutannya, kemudian mandi. Nah, ini ada satu yang mau saya tanyakan juga ke Dokter Lipur sekalian ya Dokter Lipur ya. Boleh. Jadi beberapa kali peti yang kami terima dari rumah sakit itu tidak tertutup rapat, tidak dipaku, jadi hanya ditutup biasa. Apakah itu walaupun memang tadi sudah disampaikan Dokter Lipur bahwa pakuan lah, bawa paku. Kok ada suara? Mic-nya kemut. Dok, Rina, mic-nya di-unmute dulu. Yes. Oke. Sip. Tidak. Ya, yang mau saya tanyakan Dokter. Jadi beberapa kali kami melakukan pelayanan jenazah, ini petinya tidak tertutup rapat dan tidak dipaku, Dok. Oh iya. Jadi dari rumah sakit itu hanya peti biasa dan tidak dipaku, jadi masih bisa terbuka petinya. Nah, ini ada keluhan dari teman-teman, apakah itu berbahaya atau tidak? Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Dokter Lipur, setelah pengertian seharusnya jenazah itu memang aman. Tetapi kan tadi ada protapnya adalah peti harus dipaku dan tertutup rapat. Nah, ini kami menemukan peti yang tidak tertutup rapat. Seperti itu, Dokter. Sebenarnya hanya itu saja sih Mas Mahfud yang bisa PMI Solo sampaikan. Saat ini kami sudah 7 kali melakukan pelayanan mobil jenazah dan ini calon ke-8 karena barusan ada ada permintaan dari rumah sakit, tetapi ini masih kami konfirmasi ulang, jadi belum pasti, tapi calon yang ke-8 ini. Demikian dari PMI Solo, Mas Mahfud. Oke, terima kasih Dokter Rina. Nanti sebelum ke pertanyaan yang lain, nanti akan ada juga dari pembelajaran dari PMI Sleman.
Tapi sebelum ke PMI Sleman, mungkin Bu Dr. Lipur bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Alina tadi terkait dengan peti yang dari rumah sakit tapi dalam keadaan tidak dipaku atau tidak dapat. Persilakan Dok. Iya, sebenarnya gini, kalau protap atau pedoman yang ada dari Kemenkes itu seperti yang saya tuliskan bahwa peti tersebut harus dipaku, bahkan sebenarnya harus di-tape, kemudian harus juga di plastik. Nah, petugas kita sebenarnya berhak untuk meminta pada rumah sakit untuk menutup dulu. Walaupun sebenarnya sih kalau kita lihat sudah aman kalau rumah sakit tersebut mengikuti prosedur yang ada. Cuma dengan melihat peti dia tidak mengikuti prosedur, kita nggak tahu kan yang di depannya itu dia pakai prosedur nggak. Prosedur awal bahwa harus ada plastik, kafan, plastik, kemudian masuk ke kantong jenazah, baru ke peti, kita kan nggak ngerti. Nah, sebenarnya kita berhak sebagai petugas untuk menanyakan itu sebelum kita mengangkut. Kalau saya sekarang berdiri di PMI, kalau seorang PMI, sebelum petugas kita untuk melakukan tindakan tersebut, ya kita harus minta untuk disafety-kan dulu. Kita ke rumah sakit, karena sesuai prosedur yang kita tahu bahwa peti harus dipeti dan peti benar-benar harus safety, harus dipakai, harus dipaku, minimal dipaku. Kalau di plastik kadang-kadang dalam petinya di dalam yang sudah di plastik kita nggak tahu, kita boleh nggak seperti itu. Karena kita juga mau kan tenaga kita safety juga. Terus pemakaian naik, sekali lagi sebenarnya kan masalah psikis aja kan, mau menggunakan overall atau menggunakan roll sama aja sih sebenarnya gitu kan. Ada juga bahkan beberapa pengurus yang pokoknya harus pakai, saya akan menyelamatkan relawan saya. Kalau saya sekarang berdiri di sisi tenaga medis, saya ada dua sisi yang bisa saya pakai nih. Kalau saya berada di sisi tenaga medis atau pengamat teknisnya, bisa saya mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada gunanya juga sebagai overall gitu kan. Ini panas, jadi kita lebih capek gitu kan. Justru pada saat kita capek, pada saat kita panas, itu kan juga akan menurunkan stamina kita, daya tahan tubuh kita, gitu kan. Pada saat kita kenapa bisa menggunakan yang praktis, kita nggak menggunakan yang praktis. Sebenarnya kalau dengan menggunakan apron aja, itu sudah cukup. Pada saat kalau itu dari rumah sakit, ya saya katakan, saya ulang lagi, kalau itu dari rumah sakit dan jenazah tersebut sudah dipeti, gitu kan, dan di peti itu sudah tertutup rapat, aman sebenarnya. Tetapi kalau kita mengambil jenazah dari rumah, saya katakan harus pakai overall. Demi keamanan semua. Kita pakai overall dan kita pakai maskernya yang N95, bukan masker bedah. Iya. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu, nanti tanya jawabnya sekalian. Untuk pembelajaran yang dari PMI Sleman sudah gabung kah? Monggo. Tes. Ya, silakan Mas. Mas siapa? Mas Konslet. Oke, perkenalkan. Ayo, Mas Yusuf ya. Mas Yusuf juga. Nama saya Sarjuli. Oh iya, Lawis. Enggak ada ini fotonya. Ayo silakan Mas, monggo. Jadi untuk Sleman nggak jauh beda dengan yang di Solo. Jadi stepnya memang ya beda, tapi memang kalau masker kita cuma pakai masker bedah, jadi nggak begitu terlalu pengap banget ya. Jadi kita pakai masker bedah biasa. Kemudian memang kenapa kita pakai overall? Karena di kita ada dekon ya, dekon yang kebetulan Sleman sekarang juga udah ada di BPD Sleman, kita barengan di gugus tugas punya dekon. Jadi selesai tugas kita harus disemprot semuanya. Jadi kalau pakai pakaian yang lapangan itu nanti pulang-pulang semuanya putih ya. Jadi 2-3 hari mungkin pakaian gimana kita pakai overall itu ya. Jadi kita pun ambil yang memang tidak terlalu panas. Kita tidak pakai yang waterproof dan sebagainya. Kita pakai yang nyaman lah dipakai buat teman-teman. Jadi itu untuk APD. Kemudian satu lagi sekali untuk pemakaman kita ada 3 tim ya, tim untuk ambulan sendiri,
itu dengan tim untuk pengangkut itu ada dua armada, satu khusus untuk jenazahnya, satu untuk tenaganya, kemudian satu tim yang assessment. Jadi satu tim ini yang tadi Bu Libur kita menghilangkan stigma, kita melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat sekitar itu panik. Ya, kita jelasin juga ini pasiennya ini udah lama, dan misalnya mereka mau mendekat pun kita kasih jarak amannya sekian. Kemudian setelah mungkin kalau kita juga membantu bukan membut, jadi menutup ya sampai petinya ketutup, karena memang kalau di kami ada sedikit semacam keyakinan ya ketika kita menurunkan jenazah memang ada kewajiban untuk menimbul, jadi hanya sekedar menimbul saya petinya kelihatan, nanti proses selanjutnya diserahkan ke warga. Alhamdulillah selama 9 kali semuanya tidak semua warga bisa menerima, tidak ada penolakan, tidak ada ketakutan. Ya, jadi itu dan prosesnya sama sebelum dekon dan sebelum masuk pun setelah masuk rumah sakit kita semprot semuanya petugas sama ambulannya, sebelum masuk makan kita semprot semuanya petugas sama ambulannya, keluar makan pun kemudian kita ada proses dekontaminasi yang ada di sekarang ada di sub ya di dekonnya BPD Sleman. Jadi di situ ada proses karantina juga, kemudian mobil juga harus dijemur ya, 6 jam, dijemur 6 jam, ya baru itu. Ya jadi itu jadi ada tim assessment yang edukasi ke masyarakat. Alhamdulillah selama ini itu sangat membantu, termasuk tadi jangan sampai teman-teman yang tim jenazah yang menggunakan APD agak lengkap ini kelamaan. Jadi selama ini kita nggak lebih dari 1 jam mereka memakai, maksimal 90 menit dari awal sampai akhir sudah selesai. Itu jadi dipastikan semuanya setelah jenazah siap untuk lubang pemakaman siap, baru tim ini persiapan pakai APD kemudian baru berangkat. Jadi tidak begitu lama pakai APD-nya. Ya, saya kira itu aja. Jadi tidak jauh dari yang di Solo dan Sleman. Oke, terima kasih Mas. Mungkin kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kalau mau ada yang ditanyakan ini terkait dengan pembelajaran evakuasi jenazah COVID ini. Dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing? Halo? Ada? Kalau tidak ada, kalau mau masih menyimpan pertanyaannya, ya silakan. Dari mana siapa? Pak Chandra dari Bengkulu, Mas. Oh, Pak Chandra lagi. Silakan Pak. Iya, semoga ada banyak. Jadi tadi kita sudah sepakat sama Bu Lipur bahwa APD level 3 untuk petugas kita itu kan hanya memberikan kenyamanan psikologi saja sama petugas kita. Jadi terima kasih Bu Lipur, ini benar bagi kita semua. Semoga kita tidak terlalu menakuti masyarakat tentang bagaimana bahayanya jenazah yang sudah dirawat sedemikian rupa di rumah sakitnya sebelumnya. Nah ini pertanyaan saya mungkin agak melenceng dari sini, Mas Mahfud. Relawan ini kan tidak hanya bertugas di ambulans saja, ada yang di perbatasan juga ikut bergabung. Kemudian ada juga relawan yang menyemprot desinfektan keliling. Nah ini untuk level daripada APD ini sebenarnya bagaimana Mas? Karena tidak semua pakai baju overall itu kan. Nah jadi untuk teman-teman yang jaga perbatasan misalnya APD-nya bagaimana seharusnya gitu. Terima kasih Mas. Ya terima kasih. Mungkin jawab? Ya silakan Bu. Jadi kalau di perbatasan kan mereka untuk melakukan pemeriksaan saya kira dia cukup menggunakan masker ya, kemudian dia melakukan physical distancing juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kemudian pakai sarung tangan. Kalau memang memungkinkan sebenarnya kalau saya sarankan mempunyai pakaian khusus buat kerja ya gitu. Jadi pakaian itu jangan sampai pakaian yang pada saat dia pulang ke rumah itu juga dipakai. Jadi pada saat dia mau bertugas, dia ganti pakai baju pakaian kerja, kemudian dia memakai sarung tangan, kemudian dia pakai masker. Saya kira pada saat dia tugas di situ sudah cukup. Kalau dia tugasnya kan sebenarnya hanya untuk deteksi kan, kemudian dia bawa sana sini bantu seperti itu kan. Kemudian
Kalau yang spraying, saya kira karena yang kita dekontaminasi cairan ini pun merupakan cairan yang juga tidak bersahabat terhadap tubuh kita, ya sebaiknya menggunakan minimal menggunakan sarung tangan, sepatu boot, kemudian menggunakan apron, menggunakan masker juga. Syukur-syukur sih kalau ada penutup kepala dipakai gitu loh. Jadi kalau petugas penyemprot itu harus pakai overall, kasihan itu panas. Sebenarnya itu perlindungannya adalah terhadap tubuh si petugas sendiri gitu loh. Petugas sendiri yang harus melindungi tubuhnya, jadi minimal pada saat dia tidak bersentuhan, jadi pakaian itu digunakan karena dia tidak bersentuhan dengan cairan-cairan tersebut gitu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Demikian ya Pak Chandra, ini tinggal satu sesi lagi nih, mungkin 10 menit ke depan ini ada terkait dengan pemulihan hubungan keluarga atau RPL. Ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Ane. Mbak Ane, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Mahfud. Bisa dibantu ditayangkan slide-nya? Sebentar. Iya, mungkin sambil jalan ya. Jadi selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua. Pertama mengucapkan terima kasih atas undangan dari Divisi Kesehatan untuk berbagi sesi dalam kesempatan ini. Sebenarnya untuk manajemen jenazah sendiri di PMI merupakan isu yang cross cutting atau lintas sektor yang tidak hanya melibatkan kedengaran ya. Iya. Ya, tidak hanya melibatkan manajemen secara teknis, tapi juga ada komponen ASP dan juga pemulihan hubungan keluarga di situ. Nanti mungkin sambil jalan kita akan sama-sama belajar. Sampaikan juga, bahwa ini mungkin sesinya tidak akan lama karena sebenarnya operasi COVID agak unik ya, kita belum pernah ada pengalaman pandemi yang besar kali seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga masih mencari pola sebenarnya apa sih kebutuhan yang dibutuhkan. Ya bersyukurnya sampai saat ini kebutuhan RL pemulihan hubungan keluarga belum terlalu tinggi. Sampai saat ini kita mau menerima kurang lebih 2 kasus dan itu memang melibatkan pihak luar negeri. Tapi nanti sama jalan saya akan diceritakan. Diucapkan juga selamat berpuasa buat teman-teman semua yang menjalankan ya. Oke, lanjut Mas Mahfud. Oke, pembahasan yang akan kita obrolkan beberapa waktu ke depan adalah tentang layanan pemulihan hubungan keluarga dalam situasi tanggap darurat. Yang sebenarnya sudah teman-teman banyak yang familiar mungkin ya. Karena di sini saya lihat ada juga beberapa teman yang sering berinteraksi dengan RFL di sini. Dan juga untuk layanan pemulihan hubungan keluarga dalam operasi COVID-19. Seperti sudah diketahui, kita PMI Pusat sudah mengeluarkan protokol atau standar pelayanan operasional layanan yang menyesuaikan dengan guidelines dari layanan RFL yang terbitkan oleh ACAD Jenewa. Lanjut Mas. Untuk konteks tanggap darurat RFL sudah tanggap darurat bencana dalam hal ini bencana alam kita sudah familiar, jadi familiar sebelumnya ya. Jadi seperti layanan telepon gratis, layanan website dan yang selama ini didukung oleh ACAD Jenewa yang selama ini sudah dioperasikan di Lombok dan juga di Palu. Dan juga saya selamat dan yang terakhir adalah saya mencari. Nah, saya mencari ini adalah salah satu komponen yang biasanya berinteraksi atau bercross cutting dengan manajemen jenazah dan juga dengan lingkungan psikososial. Jadi biasanya dalam layanan atau dalam perangkat saya mencari ini diperuntukkan keluarga menggunakan form saya mencari. Nanti kita akan bisa cocokkan atau sesuaikan dengan data-data dari forensik untuk bisa diketahui sebenarnya orang yang dicari ini ada di situ, ada terdaftar sebagai orang yang sudah dikatakan sebagai meninggal atau mencari lagi. Itu mohon maaf kalau saya agak cepat, tolong dikasih tahu ya di note. Nah, yang berikutnya adalah RFL dan operasi COVID-19. Ini yang sudah tercatat dan sudah terangkum dalam protokol yang sudah diterbitkan oleh PMI Pusat.
kita intinya adalah pertama adalah untuk ini kita menggunakan perangkat KIE atau KIE yang diterbitkan oleh Jenewa. Yang pertama adalah untuk tetap menjaga keep in touch with your family atau tetap berhubungan dengan anggota keluarga, itu yang di bagian tengah. Nah, kalau kita coba ke kiri, ke sebelah kiri, kalau terlihat nanti ininya bisa di-share ya Mas Mahfud ya, filenya ya, untuk teman-teman yang lain ini. Tetap menjaga jarak, tetap menjaga jarak, diusahakan untuk dimanapun kita berada, untuk tetap berhubungan dengan anggota keluarga kita. Terkhusus untuk yang sedang sakit, akhirnya jangan sampai keluarga tidak mengetahui kalau kondisi kita sedang tidak baik atau apalagi dalam situasi saat ini ya, di mana kita tidak diperkenankan untuk mudik, untuk tetap berada di mana di tempat kita berada saat ini, untuk memutus mata rantai si COVID. Dan itu kurang yang sebelah kiri pertama dan yang kedua dan yang tengah itu ini you are living far from your family members. Jadi kalau kita memang tidak tinggal bersama dengan keluarga inti kita, atau kita harus menghubungi anggota keluarga, dan jangan lupa juga untuk menghubungi tetangga sekitar. Contohnya seperti anak kos lah ya, anak kos jangan sampai dia betul-betul merasa sendiri di kosannya tanpa ada orang yang tahu sebenarnya kondisi dia seperti apa. Kita di pusat ada namanya gugus tugas pemulihan hubungan keluarga, dan kita secara rutin berkomunikasi di situ, di forum itu. Nah, ada beberapa kisah di mana ada korban dari mungkin dia diduga sebagai penderita COVID, tapi dia tidak memberitahu, dia di kosan dan dia tidak memberitahu tetangganya kalau dia sedang sakit. Keluarganya tahu dia sakit, tapi dia tidak memberitahu keluarga sekitarnya. Alhasil, amit-amit akhirnya si orang ini meninggal dan baru diketahui beberapa hari kemudian oleh pihak keluarga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita coba membangun, kita mau sampaikan juga ke tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk juga selain memperhatikan, memantau. Halo? Iya, lanjut. Ya. Untuk memantau warga asli, tapi juga memantau warga pendatang di wilayahnya. Dan untuk yang berikutnya, kalau punya ada anak yang di rumah sakit, tetap juga misalkan ada anak yang sedang dirawat di rumah sakit dan bila dia diusahakan dia tidak sendiri, tapi walaupun memang dalam kondisi COVID ini semua harus diisolir, tapi berharap semoga ada minimal pihak atau perawat di rumah sakit bisa mengupdate pihak keluarga tentang perkembangan dari anak yang sakit ini. Mungkin saya langsung aja ke poin intinya adalah tetap menjalin hubungan atau komunikasi dengan keluarga. Dan yang terakhir, yang kalau sebelah kanan dari kanan sebelah bawah itu adalah lambang plus dan C, plus dan bintang, bersabit maksudnya. Untuk menghubungi bila ada seseorang yang merasa berusaha mencari anggota keluarganya dan tidak bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya, bisa menghubungi PMI terdekat di wilayahnya. Seperti diketahui dan juga disebutkan dalam protokol ini bahwa saat ini karena memperhitungkan keselamatan dan keamanan personil, kegiatan layanan RFL atau pemulihan hubungan keluarga akan diprioritaskan dengan sarana telepon dan juga email. Dengan perhitungan keselamatan dan keamanan. Itu, dan slide berikutnya Isti yang slide ini. Next slide, please. Sebentar, agak lama. Oke, terima kasih. Nah, slide ini sebenarnya adalah kita rencana mau update SPO atau protokol layanan pemulihan hubungan keluarga yang sudah ada. Karena ini kita anggap sebagai living dokumen, jadi dokumen yang bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Di protokol yang sudah berada sebelumnya masih terfokus tentang layanan RFL dalam menggunakan sarana website.
dalam perkembangan kita lihat ada kemungkinan potensi lain RFL bisa berkontribusi atau kemudian keluarga bisa memberikan layanan lebih baik lagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Karenanya kita mengirimkan surat dari pengurus pusat nomor 489/PB/4 tentang layanan kemanusiaan KRI dalam praksi COVID-19. Intinya adalah dan ini sudah disebarluaskan ditujukan pertama ke gugus tugas nasional di Jakarta dan juga tembusannya adalah gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ke gubernur, bupati, wali kota, ke kepolisian, ya kurang lebih seperti saya lupa ininya lengkapnya. Intinya adalah diharapkan PMI bisa melakukan dimanapun di semua tingkatan bisa melakukan sosialisasi dan advokasi layanan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayahnya. Dan juga anjuran untuk tetap membangun komunikasi dengan anggota keluarga karena dengan berkomunikasi dengan anggota keluarga bila dia sedang sakit dia bisa mempercepat proses kesembuhan dan juga meningkatkan daya imunitas seseorang. Dan juga bagi warga pendatang untuk terus berkomunikasi dengan tetangganya dan selain dengan keluarganya. Dan bagi perangkat desa untuk juga memantau warga pendatang sesuai dengan instruksi Presiden untuk tidak melakukan mudik. Dan juga dari surat pengurus itu kita meminta adanya akses data, artinya bila mana kita membutuhkan data rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan atau ke gugus tugas sekalipun kita bisa akses data, bisa memperoleh data yang dimaksud. Dan juga untuk akses layanan apalagi dengan kondisi PSBB saat ini. Jadi ini memang untuk bisa mempermudah kita untuk dalam berkegiatan. Oke, next slide. Bentar, ini agak lama slide. Nggak apa-apa. Oke, ini dari sebenarnya cuma sekilas info doang. Nah, ini yang saya sebutkan kita punya namanya gugus tugas pemulihan hubungan keluarga berdasarkan SK dari PMI Pusat nomor 13/PPPMI tahun 2017. Jadi orang-orang ini yang selama kita secara hampir rutin kalau nggak seminggu, kalau nggak 2 minggu sekali kita ada komunikasi untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah masing-masing. Itu ada nama-namanya di regional Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, semua ada penanggung jawabnya. Dan berikutnya, next. Harus kesensamu yang beranda. Ya udah. Ini udah diucapkan saksi mata. Baik lah. Saya sampaikan di awal bahwa memang RFL ini sedang mencoba mencari apa namanya ya, minta input atau masukan atau saya dari teman-teman semua dan juga pertanyaan untuk bisa kita sama-sama apa namanya meningkatkan layanan kemanusiaan KRI kepada masyarakat terutama dalam situasi pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ayo. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Ruslan dari PSI Kota Bangka. Ruslan yang silakan. Kalau ada Mbak Aya. Ya, Mbak Aya. Sorry. Jauh ya suaranya. Oke, maaf. Belum. Ini dari mana sorry? Dari Kota Pontianak. Kota Pontianak. Ya. Iya. Oke. Iya. Jadi Mbak, untuk sementara tugas kita ini apa Mbak? Seperti apa Mbak? Untuk yang RFL Mbak? Dalam masa seperti ini. Karena Kota Pontianak sendiri ini hanya belum ada menerapkan PSBB sih Mbak, masih berjalan seperti biasanya, kita juga masih berjalan. Nah untuk yang RFL-nya ini seperti apa? Apakah langsung terjun dulu ke lapangan atau tidak Mbak? Ya, silakan Mbak. Terima kasih. Jadi untuk saat ini kita itu tadi
posisi kita masih menunggu atau merespon, tapi kita bisa melakukan proaktif dengan surat yang sudah diedarkan. Kita bisa mengunjungi gugus tugas di wilayah di Kota Pontianak tentunya, di Kota Pontianak, dan juga menanyakan bila mana ada PDP atau pasien yang belum berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Di situ kita bisa bantu, kita bisa ini di situ. Jadi mungkin pertama kita coba lakukan sosialisasi, advokasi, dan juga minta data dulu. Oke, gimana Ustaz? Ada lagi? Oke. Mengenai yang selain itu Mbak, apabila kita ingin data selanjutnya gitu, tapi tidak berhubung dengan COVID ini sepertinya, apakah tetap dilanjutkan juga atau di stop dulu Mbak? Seperti apa contohnya ya? Permintaan misalnya kita ada pemohon untuk meminta melakukan pencarian gitu. Kita memutuskan gitu, apakah kita stop dulu untuk sementara atau tetap kita lanjutin juga? Ya, terima kasih Ruslan. Jadi memang sesuai dengan protokol yang sudah kita berikan, bahwa pada saat ini dengan memperhitungkan segala kondisi, layanan RFL ini tidak memberi layanan kemudian hubungan keluarga tidak melakukan kegiatan aktif, kegiatan pencarian secara aktif. Jadi semua dilakukan dengan sarana telepon ataupun email. Jadi dengan itu tadi memperhitungkan keselamatan dan keamanan petugas. Jadi saat ini pun bila mana ada permohonan, kita prioritaskan untuk yang sudah punya telepon ataupun email. Oke, Mbak, siap Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ana. Yang lainnya mungkin bukan hanya di pertanyaan Mbak Ana, bisa ke Mas Iwan, ke Dr. Lipo dan yang lainnya. Dipersilakan. Masih ada kan? Ya, halo. Ya, halo, silakan. Siapa? Icul. Siap, Mas Mahfud. Ya, silakan. Mau pertanyaan ke siapa? Pertanyaannya ke Mbak Ane, khusus untuk aktivasi layanan RFL di wilayah Kota Makassar yang sudah melakukan proses PSBB ini. Apakah sudah ini kan apakah seluruh kabupaten kota yang sudah melakukan proses layanan COVID ini diwajibkan untuk melakukan layanan RFL itu ya? Ataukah hanya yang aktif saja layanannya? Thank you, Icul. Jadi itu tadi, itu sebenarnya dari awal RFL sudah aktif. Jadi ya kita bentuknya kesiapsiagaan lah ya, standby untuk bila mana ada kebutuhan. Nah pada saat ini kita melihat kita coba cari apa namanya, bukan peluang ya, kita coba cari apa yang kita bisa lakukan lebih gitu. Mungkin kita bisa coba dengan cara cari tahu di gugus tugas. Gugus tugas itu kan sebagai kayak poolnya lah ya, untuk kita bisa tahu sebenarnya ada nggak sih kebutuhan RFL di situ. Jadi kita bisa tahu, makanya kita coba dengan advokasi dulu, sosialisasi dulu layanan kita dengan surat yang kita sudah edarkan. Nah kita berharap sebenarnya bisa ada akses atau informasi data ke rumah sakit, terutama untuk pasien yang positif dan juga untuk PDP yang belum berhubungan atau belum menjalin komunikasi dengan anggota keluarganya. Itu yang kita mau sasar sih. Oke, terima kasih, cukup ya, Icul. Oke, kalau cukup mungkin karena waktu sudah lumayan sore, teman-teman juga ada yang mau persiapan buka puasa. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti dipersilakan bisa via WA yang tadi sudah saya share di nomornya. Dan juga mungkin ini untuk penutup, saya persilakan kepada Mbak Isti karena Mbak Eka saat ini lagi ada webinar juga di tempat yang lain. Persilakan Mbak Isti. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga sesi untuk manajemen jenazah hari ini bisa bermanfaat. Yang terakhir saya minta mungkin dari Ibu Eva, saya lihat ada Ibu Eva di sini kalau ingin memberikan sedikit kata-kata penutup Ibu Eva. Iya, halo.
Sorry, I will need you to translate your question. Hai Ibu Eva. Selamat sore. Selamat sore. Okay. Sorry, can you translate your question? So we're closing now. So do you have any ikut ke Eva. from you for us here? Yes, okay. Thank you. Yes, well, I would like to thank you all for attending. I think at some point there was about 100 people attending. Thank you so much, Dr. Lipu, for your presentation, carrying the flag of the management of the dead and making sure that all the PMI staff and volunteers are safe, physically and mentally. It's very important indeed. Thank you to all the volunteers who are doing an amazing job managing the dead and making sure that the families are feeling safe and that their loved ones are carried with respect and dignity. It's all very important in these difficult times where also you are feeling in danger and your families as well. We are very grateful for all your work and all the care you are taking, and we remain obviously at your disposal for any more assistance that you might need. Thank you so much. Terima kasih banyak semuanya. You're welcome. Thank you, Eva. Jadi sedikit menerjemahkan. Oke, Mbak Isti, aku bantu terjemahin ya. Terima kasih. Silakan, Ya, intinya dari Eva dan ICRC kami sangat senang sekali bisa membantu teman-teman KMI dalam develop SOP maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan FOTD. Berharap semua rekan-rekan yang berada di lapangan juga bisa sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian ICRC tetap akan terus membantu teman-teman PMI dalam mengembangkan pedoman maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SOP ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan semua serta relawan yang telah penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah melakukan atau melakukan penguburan kepada jenazah-jenazah ini secara bermartabat dan membantu keluarganya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Isa. Terima kasih kepada dukungan psikososial. Saya sampaikan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esti? Yeah. Did you want to have a little chat via WhatsApp or via? Surely I will call you after this in WhatsApp. Yeah, okay, because I have to put our son to bed very soon, so just let me know. Let me know aja. Thank you.